kita, yaitu Mas Musonifun Faiz Sugihartanto, kemudian ada Mas Kusnadi, dan yang terakhir juga ada Mbak Safina Lutfiah Zahro. Untuk memulai webinar kita kali ini, untuk menambah keberkahan, kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke acara scholarship talk kita dengan narasumber yang hebat, saya persilahkan kepada Ketua Tahfiziah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Turki, Mas Faiz Kashfilham, untuk menyampaikan sepatah dua patah atau sambutannya. Kepada Mas Faiz, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kami ta'limi, seluruh Dewan Syuriah, Mustasyar PCI NU Turki, seluruh Gus, Neng, para guru yang hadir di sini, dan juga tak luput yang kami hormati, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara yang berkenan hadir di tengah kita untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan juga terutamanya adalah membagikan semangat kepada kita semua. Yakni yang pertama ada Mas Musonifun Faiz Sugihartanto, ada juga Mbak Safinah Lutfiah Zahro, dan juga ada Mas Kusnadi. Dan juga di sini ada juga Mas Mumu selaku moderator. Terima kasih kami ucapkan di tengah waktunya yang mungkin padat masih berkenan untuk hadir di tengah kami untuk berbagi hal-hal yang positif kepada kami semua. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh hadirin. Kami yakin para hadirin yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat untuk belajar terus, terutama untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Baik para hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, bahwa pada hari ini, pada dasarnya tema yang kita bahas cukup penting, cukup menarik, karena pada dewasa ini kita mengetahui bagaimana semangat pelajar-pelajar untuk melanjutkan studinya ke luar negeri itu cukup tinggi, tapi kadang mentok di dua masalah. Yang pertama adalah ketidakadanya semangat untuk lanjut, atau yang kedua adalah ketidakadanya informasi. Dan saya rasa orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki masalah mungkin di nomor 2. Tetapi dengan hadir di sini kita bisa memahami bagaimana semangat untuk mencapai kesempatan belajar di luar negeri dengan belajar dari orang-orang yang telah hadir sebagai pembicara, itu merupakan sebuah langkah yang positif. Di mana insya Allah di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mas Faiz yang mana melanjutkan studinya di Swedia melalui LPDP, beasiswa LPDP, ada juga Mbak Safinah Lutfiah Zahro di Rusia, ada Mas Kusnadi di Maroko. Dengan dari beliau itulah kita akan belajar bagaimana mencoba mencapai cita-cita kita untuk belajar di luar negeri dengan jalur beasiswa. Dan tak lupa ini juga moderator kita merupakan penerima beasiswa juga, ini Mas Mumu, yakni dari pemerintah Turki untuk melanjutkan S2 di Turki di sini. Nah, dan perlu kami sampaikan juga pada hadirin yang kami hormati bahwa pada dasarnya acara Scholarship Talk di hari ini merupakan rantaian acara dari peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan oleh PTI NU Turki. Mungkin ketika teman-teman yang hadir di sini melihat bagaimana di Instagram kami, di media kami sudah melakukan beberapa webinar, misalkan membahas tentang Bahsul Masail, membahas tentang penguatan tauhid, dan insya Allah juga akan membahas hal-hal yang lain webinar selanjutnya. Itu merupakan rantaian bagaimana kami mencoba memperingati Hari Santri Nasional. Dan juga selain webinar-webinar yang kami laksanakan, kami dari PCNU Turki dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2020 juga mengadakan lomba. Dan dalam hal ini kami bekerja sama dengan PPI Turki. Lomba-lombanya mungkin bisa disaksikan juga di Instagram kami, salah satunya misalkan ada lomba esai, ada lomba video kreatif santri, ada lomba dai-daiyah, dan ada juga lomba musabaqah hifdzil Quran. Di sini mungkin hadirin yang ada di sini bisa ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut, di mana insya Allah pengumuman lomba akan disampaikan pada webinar terakhir
acara puncak dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang diadakan oleh PCNU Turki. Dan tanpa berpanjang kata, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, terutama kepada para pemateri yang berkenan untuk hadir di sini. Insya Allah dengan hadirnya kita di dalam forum ini, kita tidak akan menyisakan adanya kekecewaan. Yang ada insya Allah adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Seperti itu. Dan kami juga mewakili dari seluruh kepanitiaan, jika ada kurang salahnya dalam menyiapkan forum hari ini, jika ada hal yang tidak berkenan, kami ucapkan banyak-banyak mohon maaf. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada seluruh hadirin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tahfidziyah PCNU Turki, Mas Faiz Kashfilham yang telah menyampaikan sambutannya. Perlu ditekankan kembali bahwa webinar Scholarship Talk ini merupakan acara peringatan Hari Santri Nasional yang insya Allah tanggal 22 Oktober itu secara resmi di Indonesia diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Nah, untuk memeriahkan acara Hari Santri Nasional itu, PCNU Turki ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Faiz Kashfilham selaku Ketua Tahfidziyah PCNU Turki, bukan hanya webinar, tapi juga ada lomba-lomba yang bisa teman-teman di sini ikuti, yaitu mulai dari video dai-daiyah dan juga tahfizul Quran 5 juz. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya bisa diikuti di akun Instagram kami PCNU Turki. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan segera mulai acara inti kita, yaitu Scholarship Talk dengan para pembicara yang sangat luar biasa, di mana mereka ini sudah studi di luar negeri dengan beasiswa dan bisa di-sharingkan gitu bagaimana mulai dari segi prosedur pendaftaran, tips dan trik yang mendapatkan beasiswa, dan juga bagaimana suka dan duka belajar di luar negeri tentunya, mulai dari apa yang harus dilakukan pertama kali dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa pertanyakan apa yang kira-kira ada di yang ingin ditanyakan, dan insya Allah nanti bisa dijawab oleh para narasumber kita. Nah, saya perkenalkan secara singkat dulu 3 narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah ada Mas Musonifun Faiz Sugihartanto. Nah, beliau ini merupakan awardee dari FPDP dan sekaligus alumni S2 dari Lund University Sweden. Nah, beliau ini sebelum lulus di Lund University, MSc in Logistics and Supply Chain Management, beliau juga pernah bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia dan juga aktif di PCNU Turkinya, dan juga meraih banyak sekali penghargaan yang insya Allah sangat inspiring sekali ya beliau. Selanjutnya ada Mas Kusnadi, LCMR. Beliau ini S1, S2, S3-nya juga studi di Maroko, dan beliau juga sebagai salah satu penerima beasiswa Maroko tahun 2010 melalui jalur PBNU. Beliau ini sangat aktif sekali di PCNU Maroko, mulai dari Ketua Tahfidziyah, Al-Ansyuriyah, dan juga Mustasyar PCNU Maroko saat ini. Dan yang terakhir, ini ada perempuan satu-satunya yang menjadi pembicara kita kali ini, dan mungkin paling muda juga ya, gitu, karena beliau ini sedang menempuh pendidikan S1 di Rusia, program studi ekonomi, dan di Novosibirsk National Research State University di Rusia. Dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada narasumber pertama. Dari mana dulu nih kira-kira? Ladies first dulu ya mungkin ya. Dari yang paling muda dulu. Silakan kepada Mbak Safina Lutfiah Zahro untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Untuk PPT-nya bisa di-sharingkan mungkin di sini ya. Oke. Mbak Safina, silakan. Mikrofonnya masih tertutup nih kayaknya. Oke. Siap. Oke. Baik, terima kasih Kak Mumu selaku moderator. Baik,
Langsung saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman, kakak-kakak di sini semuanya sehat ya? Sebelumnya mohon maaf jikalau mungkin suara aku kurang enak didengar karena akhir-akhir ini sedikit ada gangguan badan. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Mengetahui juga dapat kabar bahwa salah satu dosen aku positif corona, dan yang mana terakhir aku juga kontak langsung dengan beliau. Ya, semoga perlindungan dan keberkahan hidup tetap dan selalu mengiringi kita ya. Amin. Insya Allah, amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, dalam mengawali acara ini, sebelum berlanjut dengan narasumber yang lain, yang mungkin nanti akan lebih serius, so aku mau sekarang teman-teman santai dulu aja ya. Oke, tema kita kali ini adalah kiat-kiat sukses studi di luar negeri dengan beasiswa. Mengetahui aku sekarang sedang studi di Rusia, maka aku akan menyampaikan seputar beasiswa pendidikan pemerintah Federasi Rusia. Dan ini profil singkat aku biasa dipanggil Safina, atau sebagian dari teman-teman juga memanggil aku Rinais. Asal aku dari Pati, Jawa Tengah, yang saat ini sedang menempuh studi S1. S1 ya teman-teman, bukan S2. Karena banyak yang ngira aku S2, ya Allah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, di sini aku mengambil program studi economics di Novosibirsk State University. Ya, selanjutnya aku penerima beasiswa pemerintah Rusia tahun 2019, dan juga yang sampai saat ini aku diamanahi sebagai sekretaris PCI-NU Federasi Rusia dan negara-negara Eropa Utara. Mungkin juga di sini teman-teman yang mungkin belum atau mungkin yang mungkin sedang berdomisili di luar negeri dan belum bergabung dengan PCI-NU, mangga mari bareng-bareng kita berkhidmat di PCI-NU ya. Oke, dan selanjutnya saya juga di divisi bilateral relation di Permira Toms. Dan next Mas. Oke, dan ini sisi lain dari aku. Aku sebenarnya senang bercanda, dan hobi aku traveling, cooking, dan aku juga senang sharing, diskusi. Juga bakso sama es krim adalah favorit aku, dan hari paling aku senang adalah Sabtu dan Minggu. Oke. Lanjut. Ya, Rusia itu negara seperti apa sih? Ya, Rusia adalah negara bekas Uni Soviet yang membentang luas di sebelah timur Eropa dan utara benua Asia dengan luas wilayah terbesar di dunia. Ya, jadi Rusia itu sebagian wilayahnya berada di Asia dan Eropa, yang mana sebagai pemisahnya yaitu pegunungan Ural. Dan posisi aku saat ini masih masuk di wilayah benua Asia. Dan negara Rusia itu berbentuk federasi. Nah, ini di Rusia memiliki 4 iklim, 4 musim, yaitu musim semi, gugur, salju, dan summer. Lanjut. Next, Mas. Ya. Nah, ya ini yang masih mendarah daging di kebanyakan masyarakat kita ya. Apakah Rusia negara komunis? No. Komunis itu pada masa Uni Soviet, dan Rusia sudah lepas dari itu semenjak tahun 1991, dan Federasi Rusia menjadi republik presidensial dengan sistem semi-presidensial. Baik. Nah, selanjutnya, mengapa kuliah di Rusia? Nah, yang pertama, pendidikan tinggi yang diakui dunia, juga biaya yang terjangkau, kemudian ada negara yang memiliki keunikan tersendiri, terlebih Rusia merupakan negara terluas di bumi, maka bagi aku kurang afdol aja jika hanya melihat melalui dunia maya tanpa langsung bersentuhan dengan budayanya, masyarakatnya, maupun alamnya. Juga bahasa baru
terlebih bahasa Rusia adalah termasuk bahasa resmi PBB, maka dengan kita menguasainya, maka tentu akan lebih meningkatkan kemampuan kita untuk bersaing ke depannya. Nah, next. Kemudian bagaimana cara melanjutkan studi di Rusia? Nah, yang pertama, bisa melalui beasiswa, dan di dalam beasiswa ini ada beasiswa pemerintah Rusia, juga bisa melalui beasiswa universitas, yaitu dengan mengikuti seleksi langsung dari kampus. Dan juga yang kedua bisa melalui biaya mandiri. Dan kali ini aku akan lebih menyampaikan terkait beasiswa pemerintah, yang mana dari PKR, yaitu Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia. Bukan Partai Keadilan Rakyat ya. Apa itu? Partai Malaysia ya? Oke. Iya. Setiap tahun, pemerintah Federasi Rusia itu memberikan peluang bagi pelajar dan mahasiswa dari Indonesia untuk kuliah di Rusia melalui program beasiswa. Nah, program beasiswa ini dibuka untuk jenjang S1 selama 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 sampai 4 tahun, juga yang mana tergantung dari jurusannya juga, dan ada program yang namanya spesialis 5 tahun. Dan untuk program spesialis ini itu biasanya untuk jurusan kedokteran ya. Dan dari masing-masing setiap jenjang didahului dengan program dengan program bahasa Rusia di Fakultas Persiapan selama 1 tahun. Mengetahui dalam pembelajaran kami menggunakan bahasa Rusia. Nah, untuk jumlah kuotanya sendiri, dari beberapa tahun terakhir, yaitu ada 161 mahasiswa, cukup banyak ya. Dan sampai saat ini terdapat kurang lebih 600 mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai negara di Rusia. Selanjutnya, apa saja yang di-cover? Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Federasi Rusia ini hanya berupa pendidikan saja. Jadi biaya-biaya lain seperti persiapan dokumen, kemudian penerjemahan, visa, tiket, asuransi, asrama, biaya hidup, dan lain-lain itu perlu dipersiapkan oleh mahasiswa pribadi. Namun, kami juga tetap bisa diperbolehkan untuk mencari sponsor ya. Nah, kemudian dalam seleksi berkas, sebelumnya, punten Mas, sebelum slide ini, oke. Setelahnya, lagi. Oke, tahap pendaftaran. Di dalam tahap pendaftaran, nah, ini tahap pendaftaran aku tulis sesuai aku sendiri ya, dari tips dari aku sendiri, yang mana yang pertama, teman-teman harus mendownload buku panduan dan berkas terlebih dahulu. Nah, itu sudah saya cantumkan linknya, barangkali teman-teman bisa langsung mengunduhnya di sana. Terus juga siapkan seluruh berkas, yang mana ketika kita menyiapkan jauh-jauh hari, tentu akan lebih maksimal ya. Nah, kemudian setelah menyiapkan seluruh berkas, baru daftar di web futureinrussia.com. Nah, kebetulan untuk tahun ini di tahun aku tahun 2019, berarti aku daftarnya tahun 2018. Nah, ini ada sedikit perbedaan sistem, namun pada intinya tetap sama. Nah, itu tutorialnya aku ada rekomendasi YouTube untuk bisa dilihat di situ, itu ada secara demonstrasi dan juga ada tutorial via tulisannya. Teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa melihat di situ ya. Baik. Kemudian,
selanjutnya ada tahap seleksi. Nah, tahapan seleksinya itu ada apa saja? Yang pertama, ada seleksi berkas. Dan setelah seleksi berkas, dilanjutkan dengan ketika lolos seleksi berkas, maka akan dipanggil untuk wawancara. Dan setelah wawancara, akan diseleksi lagi untuk nantinya pengumuman final. Dan di tahap seleksi berkas, Nah, di dalam tahapan seleksi berkas, dokumen yang diperlukan apa aja? Nah, yang pertama ada paspor, yang mana masa berlaku tidak kurang dari 3 tahun saat pendaftaran. Kemudian ada ijazah yang dilegalisir dengan nilai rata-rata 8, ini untuk S1. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman SMA gitu, yang mau mendaftar S1, berarti kan posisinya masih SMA ya. Jikalau mungkin masih SMA, jika ijazah belum keluar kan ya, nah itu bisa memakai nilai rapot semester terakhir. Dan untuk S2 dan S3 ada IPK minimal 3. Kemudian ada transkrip nilai yang dilegalisir untuk S2 dan S3. Dan kemudian ada SKHUN. SKHUN ini udah pasti untuk teman-teman yang S1 ketika masih SMA, mendaftar masih SMA, berarti posisinya ketika mendaftar SKHUN belum keluar. Jadi nanti SKHUN bisa dilampirkan dengan menyusul. Kemudian ada akta kelahiran, ada medical certificate. Nah, medical certificate ini itu yang di dalamnya nanti ada bebas HIV, AIDS, kayak gitu-gitu. Nah, dan juga sudah diberikan contohnya di dalam contoh formulirnya, contoh formnya, bisa diunduh tadi di berkas. Kemudian ada surat pernyataan dan pendanaan. Ini maksudnya di sini adalah kan teman-teman yang ada di sini hanya mengcover biaya pendidikan saja. Jadi dari pihak PKR juga membutuhkan, maksudnya dalam arti membutuhkan surat menyurat terkait pendanaan gitu. Yang nanti di dalam surat pernyataan dan pendanaan ini di dalamnya ada kira-kira orang tua bisa menanggung selama tiap bulannya itu berapa, kayak mengisi seperti itu ya. Kemudian ada surat jaminan. Surat jaminan ini juga sudah ada terlampir di berkas yang telah disediakan. Terus ini motivasi dan abstrak. Ini menurut aku yang teman-teman harus lebih kalau menurut aku perbaiki, maksudnya perbagus di sini di motivation letter dan abstrak. Nah, kemudian khusus untuk S3 itu diwajibkan mengupload surat resmi dari kampus dan profesor yang dituju. Ini yang dituju maksudnya kampus di Rusia. Nah, ini aku mengambil dokumen untuk tahun terbaru ya, untuk tahun 2020, maka sampai tanggal 31 Maret 2020 yang lalu, itu jika tidak, maka tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Baik, nah kemudian setelah teman-teman dinyatakan lolos pemberkasan, maka akan dipanggil untuk wawancara. Nah, di dalam wawancara ini, biasanya sebenarnya pada umumnya pertanyaannya itu di luar dugaan kita gitu. Karena di sini dari cerita teman-teman gitu ya, justru banyak teman-teman yang ditanya terkait misalnya, kamu bisa masak nggak? Kayak gitu. Namun untuk aku sendiri, aku ditanya terkait abstrak aku gitu ya. Mengetahui mungkin karena abstrak aku adalah langsung hubungan dengan Indonesia dan Rusia. Mungkin beliau lebih tertarik untuk menanyai aku di situ. Nah, menurut aku juga dalam motivation letter dan abstrak itu menjadi poin penting sih ya. Karena bisa menjadi nilai plus gitu. Seperti tadi aku kan beda, mungkin aku beda ya. Makanya aku ditanyainya juga hal yang beda, maksudnya dari sisi abstrak gitu.
tidak dari yang lain-lain, tidak maksudnya yang bersifat kamu bisa masak enggak ya dan sebagainya kayak gitu. Oke. Next. Oh ya, sebelum berlanjut di slide ini, aku ingin menyampaikan bahwa di Rusia juga tidak membutuhkan TOEFL dan IELTS. Ini kabar bahagia ya. Jadi tidak membutuhkan itu, namun dalam proses seleksi wawancara diwajibkan dalam bahasa Inggris, dan berkas-berkas seperti motivation letter, abstrak, itu juga berbahasa Inggris. Kemudian ini ada contoh beberapa PTN di Rusia. Nah, di situ ada Kazan, ada Belgorod, ada Saint Peter, terus juga ada MSU, terus juga ada Toms, dan sebagainya. Terus kemudian juga di sini ada next. Ya, ini ada beberapa contoh jurusan yang populer di Rusia, yaitu ada engineering, computer science, medicine, economics, and then ada nuclear reactor, ada bisnis, dan yang lainnya. Untuk jurusan sendiri, untuk jurusan yang ditawarkan juga teman-teman bisa bisa mencari informasi di Future in Russia tadi. Karena di sana sudah tersedia, misalnya teman-teman milih di NSU gitu kan ya. Nah, di NSU itu sendiri kampus menyediakan untuk jurusan apa aja kayak gitu sudah ada di sana. Oh ya, kemudian ini sudah berlanjut ke mungkin bisa jadi pengalaman pribadi ya. Nah, untuk perbedaan sistem pendidikan di Rusia dan di Indonesia sendiri, kalau di Rusia itu next boleh. Nah, di Rusia itu kami di sini dalam ujian itu ada yang namanya zachot sama eksamen. Kalau zachot itu ujian tertulis, dan kalau misalnya eksamen itu ujian tertulis dan lisan. Dan jikalau di Indonesia ujiannya kebanyakan tertulis doang kan ya. Oke. Nah, kemudian Mohon maaf Mbak Safina, waktunya 3 menit lagi. Oke, baik Mas. Habis ini udah mau selesai. Oke, tantangan di Rusia. Tantangan di Rusia bagi aku juga kebanyakan teman-teman yang ada di sini, tantangannya yang jelas satu adalah bahasa dan yang kedua adalah iklim. Mengetahui iklim yang ekstrim gitu ya, kalau misalnya lagi winter dan itu bisa minusnya ekstrim banget. Dan selanjutnya, nah, ini kami, teman-teman yang ada, teman-teman Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, kami memiliki grup di Telegram yang mana di dalamnya mungkin jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut terkait beasiswa Rusia, bisa bergabung di grup Telegram tersebut, dan itu juga udah saya cantumkan linknya. Dan juga dari tim Permira sendiri sudah membuat tanya jawab gitu, dan itu juga bisa dibuka di link yang tercantum. Dan jikalau masih ada yang kurang jelas, bisa bertanya langsung ke PKR kok teman-teman. Namun sebelum bertanya, dibiasakan untuk mencari tahu terlebih dahulu dan untuk membaca terlebih dahulu. Jangan langsung bertanya dulu ya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui di sini, Permira bukanlah penyelenggara beasiswa Rusia, namun hanya membantu memberikan informasi terkait beasiswa Rusia berdasarkan pengalaman kami untuk para penerima beasiswa. Baik. Dan udah mencapai di akhir. Oke, bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Mengutip kalimat dari Imam Al-Ghazali. Baik, terima kasih teman-teman dan selamat berjuang. Ya, terima kasih untuk Mbak Safina yang sudah luar biasa menyampaikan materi
materinya terkait dengan beasiswa PKR di Rusia. Untuk teman-teman audiens, partisipan silahkan. Nanti jika pertanyaan akan disampaikan nanti di akhir setelah semua narasumber menyampaikan materinya. Jadi beasiswa PKR ini beasiswa yang mengcover hanya tuition fee aja. Jadi untuk makan, asrama dan sebagainya teman-teman harus cari sponsor lainnya, cari entah itu dari orang tua ataupun dari beasiswa yang lain. Insya Allah ada jalan untuk teman-teman yang ingin belajar di Rusia, keep in touch dan silaturahim dengan Mbak Safina ini. Insya Allah beliau siap membantu ya, Mbak Safina ya. Kami dari PCINU Freu juga siap membantu. Ya, siap. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri yang tidak kalah luar biasanya. Kita lanjut kepada Mas Muswanipun. Yang mana Mas Muswanipun ini merupakan awardee dari LPDP dan alumni S2 dari Lund University. Dan sudah lulus, beliau alhamdulillah sudah mendapatkan gelar MSc in Logistics, Supply Chains, and Management. Kepada Mas Muswanipun Faiz Sugihartanto MSc, kami persilakan. Beliau masih di mute ya. Oh iya. Mohon untuk panitia bisa dibuka mikrofonnya. Iya, siap. Silakan, terima kasih. Mas Mumu, ngapunten apa? Sepertinya ini materi yang saya kirimkan kok. Salah, coba dilihat di chat WhatsApp-nya ada materi yang terbaru yang saya kirimkan. Oh ya, siap. Iya. Yang di-share. Di Zoom-nya juga sudah saya kirimkan, barangkali WhatsApp-nya error. Oh iya, siap. Tadi nggak buka WhatsApp. Ini siap. Silakan untuk panitia bisa diganti materinya. Ya, sambil menunggu saya izin menyapa teman-teman dahulu semuanya di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk teman-teman dari PCNU Turki yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing di sini ya. Jadi nanti dalam waktu yang 15 menit ini yang cukup singkat ini, mungkin nanti saya akan lebih banyak sharing terkait ini teman-teman ya, terkait motivasi dan kehidupan beasiswa. Sementara kalau terkait persyaratan beasiswa, tips-triknya itu sebenarnya di internet itu sudah banyak, nanti saya tinggal kasih linknya aja, kemudian panduan beasiswa LPDP, sudah pernah saya tuliskan juga di Instagram Highlight dan blog saya, jadi nanti teman-teman bisa akses sendiri ya, tapi yang mungkin terkait kehidupan di Swedia apa, nah itu mungkin yang mungkin masih belum banyak di internet, jadi nanti saya akan lebih banyak share itu. Ngapunten Mas, bisa di full screen, di F11 mungkin, atau klik kanan full screen, biar enak nanti di layarnya. Nah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas bisa di next dulu. Ya, ini sekilas ya teman-teman tentang saya. Jadi CV yang saya kirimkan ke Mas Mungu kemarin belum lengkap ya. Alhamdulillah sekitar beberapa minggu yang lalu saya baru saja diterima menjadi dosen di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Jadi balik kucing lah ceritanya saya ini di Departemen Manajemen Bisnis. Sedikit riwayat pendidikan saya pernah dulunya di Teknik Industri ITS gitu kan ya, tahun 2012 sampai 2016, sempat bekerja 2 tahun di startup bernama Ternaknesia, dan kemudian lanjut bekerja di perusahaan manufacturing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Jakarta sebelum akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP ke Swedia ya. Seperti itu, dan kontak saya bisa di Instagram, di blog saya, di Tumblr saya, insya Allah saya aktif di situ, boleh bisa diakses seperti itu, dan ada beberapa yang saya tuliskan di situ terkait tips trik beasiswa. Monggo Mas bisa next. Ya, jadi di sini ya, ini IG saya dan sudah saya post semua di highlight. Jadi nanti teman-teman lihat saja teman-teman ya, karena di sini saya cuma diberikan waktu 15 menit sehingga tidak rasanya apa ya,
tidak cukup 15 menit membahas tips trik beasiswa itu sangat tidak cukup ya. Jadi di situ sudah scholarship journey, kemudian LPDP, kemudian terkait tips nilai skor IELTS bagaimana itu sudah pernah saya tuliskan semua, bisa diakses dari situ saja. Next, Mas. Ya, jadi ini sekilas beasiswa LPDP teman-teman ya. Bisa teman-teman silakan fokus di situ di total kontraknya ya. Bisa dilihat LPDP dari tahun ke tahun semakin lama semakin ketat. 2013 sampai 2016 dia itu naik jumlah award yang keterima, tapi di tahun saya 2017 itu langsung turun. Jadi turun 3 kali lipat ya, yang awalnya jadi dari 7.000 menjadi 2.000. Bahkan sekarang juga semakin ketat ya, karena kalau teman-teman lihat, bisa next Mas. Ya, jadi ini beasiswa LPDP yang sekarang memang sedang buka ya. Bisa dilihat universitasnya, saya namakan universitasnya namanya Universitas Maudy Ayunda. Karena universitasnya ini universitas unggulan semua ya teman-teman ya. Bahkan Universitas Ceylon University sudah tidak masuk lagi di LPDP. Sekarang ini LPDP cuma buka 2 macam beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi 15 perguruan tinggi terbaik di dunia, top 15, wow, gitu kan ya. Dan kemudian beasiswa pendidik ini untuk para dosen ya. Nah, selengkapnya di mana silakan bisa akses di bookletnya. Jadi sudah ada bookletnya ini, silakan teman-teman bisa akses di sini ya, di website yang ada. Seperti itu. Next. Nah, kemudian alur seleksinya seperti ini, teman-teman ya. Overall administrasi, seleksi berbasis komputer dan interview. Ya, saya tidak tahu ya kalau tahun ini apakah ada seleksi berbasis komputer, karena di panduannya ketika saya baca itu hanya tulisannya seleksi substansi. Kalau dulu seleksi substansi itu artinya adalah interview, kemudian ada leaderless group discussion, terus yang satunya itu sama essay on the spot, nulis essay di spot gitu ya. Cuma nggak tahu apakah tahun lainnya namanya SKB ini dimasukin ke seleksi substansi, itu saya kurang tahu, karena ini dulu ya yang periode sebelumnya LPDP sudah sempat ada gini. Di zaman saya sudah ada seleksi berbasis komputer juga kayak gitu ya. Terus terakhir baru interview seperti itu ya. Untuk tips-tipsnya ini saya tidak akan fokus di sini, bisa nanti dicek di highlight IG saya atau di buku panduan yang tadi saya kasihkan linknya itu ya. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi teman-teman ya. Jadi kalau ditanya salah satu poin di term of reference materi yang diberikan ke saya adalah bagaimana tips trik yang mendapat beasiswa. Yang pertama tipsnya pantang menyerah. Ya, ini beasiswa yang saya daftar gitu kan ya. Tak kasih stempel fail di situ karena emang saya gagal ya. Jadi sebelum saya dapat beasiswa LPDP, saya gagal 12 kali ya. Dari Swiss Institute, Fulbright, Saudi Arabia, New Zealand, Taiwan, Thailand, dan lain sebagainya. Itu saya gagal berkali-kali sebelum akhirnya sukses di LPDP. Jadi tips yang pertama adalah daripada tips membuat esai itu banyak sekali di internet, tapi mungkin sangat sulit teman-teman untuk menjaga keistiqomahan dan semangat dalam mendaftar beasiswa. Next. Nah, kemudian tips yang kedua apa? Tips yang kedua ini ayat yang selalu menjadi motivasi saya. Ya, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang biasanya dibaca oleh para khotib di hari Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, bertebaranlah kamu di muka bumi ya, teman-teman ya. Jadi Allah itu sebenarnya sudah memerintahkan kita gitu loh ya, bertebaran di muka bumi ya. Juga terdapat hadis bahasanya utlubul ilmu walau bisin ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi ya ini yang teman-teman ya yang harus menjadi motivasi teman-teman gitu loh, karena dari situ ya Allah itu sudah memerintahkan seperti itu, dan mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri itu adalah salah satu peluang kita untuk bertebaran di muka bumi seperti itu. Next. Nah, ini yang soal IELTS tadi sudah saya tuliskan di sini ya. Ada 5 tulisan di situ dari tips listening, writing, reading, speaking, dan materialnya. Silahkan bisa diakses saja. Tidak saya jelaskan di sini ya, karena ini kalau jelasin IELTS bisa 5 jam sendiri nih ya. Oke, so sekilas Swedia. Next. Nah, Swedia ini saya mau meluruskan pendapat dulu ya. Swedia bukanlah Swiss. Gitu kan ya, tapi ya ini Swedia, benderanya seperti ini ya, bukan Swiss. Yang saya coret ini bendera Swiss ya. Seringkali saya kalau ke desa atau kemana itu kuliah, gimana Pak Is kuliah di mana? Di Swiss ya, bukan Swedia gitu ya. Mungkin karena persis ya, Swiss, Swedia, persis seperti ya. Jadi itu berbeda. Next. Nah, kemudian Swedia dikenal dengan penghargaan Nobel ya. Sayangnya dulu saya tidak sempat mendapat invitasi untuk datang ke
ke acara penganduran penghargaan Nobel. Sayangnya pada waktu itu banyak deadline tugas dan akhirnya saya tidak jadi datang. Ya seperti itu, karena ini lokasinya di ibu kota Stockholm. Jadi teman-teman ketika mendapatkan kesempatan Swedia, ambil kesempatan ini ya. Kapan lagi bisa menyaksikan penghargaan Nobel yang sangat bergengsi itu. Next. Terus transportasinya sangat terintegrasi. Saya kemana-mana cukup berbekal satu kartu aja, sudah bisa dipakai bis, kereta, kapal, kemudian dan lain sebagainya. Ini pun yang saya suka dari negara-negara Skandinavia dibandingkan negara Eropa yang lain ya. Ketika saya pernah traveling ke Prancis, ke Spanyol, ke Jerman, dan Turki juga, itu ternyata transportasi Swedia tetap jauh lebih bagus menurut saya ya. Jadi yang ngapunten loh Mas ya, nggak maksud apa. Tidak Tapi apa-apa. ya, tapi ini apa namanya salah satu enaknya di Swedia juga seperti itu. Next. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Swedia gitu kan ya? Orang kan biasanya ya kalau kuliah mungkin ke Inggris ya, Australia yang sudah sangat populer ya. Next. Oke, yang pertama karena di sini banyak sekali industri. Teman-teman ya, Volvo, Scania, IKEA dan lain sebagainya. Swedia dikenal sebagai salah satu negara yang inovatif. Mas bisa ke previous slide sebelumnya. Sorry tadi kelewatan. Nah, jadi di sini 4 gambar sini memiliki makna ya teman-teman. Yang pertama keep calm and let's fika. Fika itu adalah budaya orang Swedia yang suka ngopi. Ya, bukan berarti saya suka ngopi. Saya sebenarnya tidak suka ngopi ya guys ya. Tapi ketika ke sana akhirnya ya ikut-ikutan ngopi juga. Jadi Swedia itu adalah orang itu selalu bisa memanfaatkan waktu santai ya. Ketika mereka itu benar-benar santai, ya sudah mereka tidak akan ngomongi pelajaran atau ngomongin mata kuliah, gitu kan ya. Tapi ketika mereka kuliah atau kerja itu mereka akan benar-benar serius. Itu yang saya suka di situ. Kemudian yang kedua life lagom. Lagom itu artinya work life balance. Ya, jadi balanced living. Orang Swedia kalau waktunya libur ya libur. Seperti saya ketika liburan summer ya dosen di kontak tidak bakal membalas gitu kan ya. Jadi ya I'm sorry I'm still in vacation, saya masih liburan jadi tidak akan dibalas gitu kan ya. Dan itu yang saya suka gitu kan ya. Bahkan dulu pernah ada cerita senior saya yang S3-nya di Swedia dan S2-nya di Jepang. Teman-teman pasti sudah tahu ya, orang workaholic ya, jadi suka kerja gitu ya, kerja lembur bagai kuda. Kemudian ketika dia membawa budaya itu ke Swedia, hari Sabtu dia masuk, hari Minggu dia masuk, itu supervisornya itu malah marah-marah. Dia bilang seperti ini, kamu itu udah punya keluarga, kamu itu kalau waktunya istirahat ya udah istirahat gitu ya. Pokoknya ke depan saya larang kamu ke kampus Sabtu sama Minggu. Dia itu kaget, di Jepang itu padahal ya saya kerja lembur gitu kan ya, tapi di sana benar-benar dihargai teman-teman ya, waktu istirahat, waktu privilege, dan itu menurut saya adalah nilai-nilai ajaran Islam gitu kan ya. Jadi Harus. itu ya, di sebuah negara yang kebanyakan penduduknya itu ateis, di Swedia itu banyak orang ateisnya ya, tapi justru banyak nilai-nilai Islam di sana yang diterapkan. Ketiga, 2 years di sini maksudnya mostly program sana 2 tahun. Emang saya sengaja nyari yang 2 tahun ya teman-teman ya, karena master ya, karena kalau setahun kayak di Inggris kayaknya saya ngerasa waduh dapat apa ya setahun ya, kayaknya juga kuliahnya bakal terlalu apa ya, menggos-menggos ya bahasa Jawa nih apa, terlalu tergesa-gesa gitu kan ya. Kemudian yang kedua di sini adalah equality. Jadi Swedia baik pria maupun wanita mereka dipandang sama, agama selama di Swedia kita mendapatkan hak yang sama. Itu yang saya suka di Swedia ya. Nanti soal sedikit agama saya bisa ceritakan next-nya. Next. Oke, ini tadi yang beberapa perusahaan ya, banyak sekali perusahaan. Jadi Swedia itu dikenal negara yang punya triple helix yang bagus. Jadi kolaborasi pemerintah, kemudian yang kedua kolaborasi universitas dan juga industri itu sangat raket, sangat dekat sekali mereka kolaborasinya. Sehingga seringkali riset itu melibatkan industri, melibatkan pemerintah gitu kan ya. Dan itu yang saya suka ya. Kita dibandingkan dengan di Indonesia mungkin kan riset antara pemerintah, industri, kemudian universitas itu kayak jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau di sana itu risetnya mereka sangat bagus ya, sangat berbasis akademis gitu kan ya. Kemudian juga berbasis kebijakan dan itu diterapkan oleh pemerintah. Next. Nah, jangan khawatir, di Swedia orang-orang banyak bisa berbahasa Inggris. Jadi walaupun saya pun sampai sekarang tidak bisa berbahasa Swedish, tapi itu masih bisa survive ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi jangan khawatir, mereka penduduk walaupun mereka berbahasa Swedia, bahasa ibunya, tapi bahasa Inggris mereka sangat bagus. Next.
Oke, high tolerance in all religions ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman di sana yang tanya ya. Mungkin di sana banyak orang ateis, nanti sholat itu gimana? Itu tidak masalah ya. Di sana pun sholat di lapangan terbuka, sholat dimanapun itu saya sudah biasa, dan orang-orang ya udah mereka masa bodoh aja gitu loh. Mereka memperbolehkan itu gitu kan ya. Terus apalagi ya? Ya contohnya saya juga pernah ya ada kuliah yang bertabrakan dengan waktu Jumatan, ya dosen bahkan sangat oke gitu kan ya. Saya izin, oh ya udah nggak apa-apa kamu kuliah aja. Semua materi sudah saya upload di online, dan kalau kamu ada yang tidak paham, kamu bisa ke ruangan saya dan saya selalu standby jam segini sampai jam segini. Sebegitu toleransinya mereka, sebegitu menghargainya mereka ya, termasuk dengan makanan gitu kan ya. Kemudian saya yang nggak minum dan nggak pernah ikut party juga gitu ya. Kalau teman-teman biasanya ngadain party, aku juga nggak pernah ikut ya. Tapi kalau misalnya sekedar makan-makan biasa itu saya ikut gitu kan ya, kayak gitu. Dan itu mereka sangat menghargai teman-teman ya, tidak perlu khawatir. Dibanding negara-negara yang lain, mungkin Perancis yang masih ada katanya Islamic phobia dan apa, Swedia saya katakan itu aman ya. Teman-teman saya yang berjilbab pun juga mereka it's okay gitu loh. Mereka sangat merasa terjamin di negara Swedia itu. Next. Oke, atmosfer study ya di Swedia mostly banyak kerja kelompoknya. Jadi ini yang paling capek teman-teman ya bisa dibilang, karena apa? Karena ya intinya capek aja, teman-teman harus berdiskusi dengan banyak bangsa dengan aneka macam karakter mereka, ada yang egois, ada yang gimana. Jadi bisa dibilang sangat capek kerja kelompok itu, dan semua mata kuliah di Swedia itu selalu ada group work-nya. Dan presentase nilai itu sangat cukup tinggi gitu kan ya. Jadi diharapkan teman-teman di situ partisipasi aktif. Studi mandiri of course teman-teman juga harus belajar gitu kan ya. Walaupun ya itu tadi ya, orang Swedia work life balance karena memang otaknya sudah pinter. Ketika saya di sana gitu kan ya, sempat kaget juga gitu kan ya. Jadi untuk terutama semester pertama itu mereka itu cepat banget kalau memahami pelajaran ya. Ujung-ujungnya saya pun juga nggak bisa work life balance ya. Jam 5 kampus sudah sepi, yang tertinggal di situ adalah 3 bangsa ya, yaitu bangsa Indonesia, bangsa Cina, dan bangsa India ya. Karena kita memang bangsa-bangsa pekerja keras yang tidak mengenal waktu. Terus partisipasi aktif, harapannya teman-teman di kelas juga berpartisipasi aktif. Tidak ada pertanyaan bodoh, dosen tidak pernah bilang, your question is really stupid, no. Mereka selalu menghargai ya. You have a really nice question, seperti itu gitu kan ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman untuk bertanya kayak gitu, karena di sana budayanya adalah budaya mengapresiatif ya, bukan budaya netizen, budaya yang suka membuli ya. Apalagi kalau udah komen-komen di IG itu, Masya Allah. Next. Nah, terus juga nggak diabsen studi di sana. Jadi karena apa? Karena orang-orang Swedia mostly adalah kerja part-time. Jadi kuliah itu tidak pernah diabsen. Walaupun teman-teman tidak pernah hadir kuliah, tapi kalau tugasnya mengumpulkan dan grup aktif ya, teman-teman akan lulus kuliah itu. Ya, jadi santai ya. Tapi menurutku rugi sih nggak datang kuliah itu, karena dosen di sana menurutku keren-keren banget gitu kan ya. Terus santuinya, santuy itu seperti yang saya katakan tadi ya, orang Swedia itu cenderung santai ke sekolah ya, pakai kaos nggak apa-apa gitu ya. Dosenku ngajar juga pas masuk musim panas tuh pakai katok pendek gitu, juga orangnya juga nyantai gitu kan ya. Jadi Swedia budayanya santai gitu kan ya. Kemudian juga ada study period ya. Jadi kalau bedanya kalau di Indonesia kan kita 1 semester tuh berjalan, kemudian di akhir nanti ada ujian. Nah kalau di sana 1 semester dibagi menjadi 2 bulan ujian, 2 bulan ujian, dan itu yang dulu sempat membuat saya kaget ya. 2 bulan udah selesai mata kuliah, ini cepet banget gitu kan ya. Next. Nah, scholarship journey saya sudah tuliskan di sini, perjalanan saya beasiswa Lika-Liku apa, bisa daksi di di saja ya, sampai saya tulis berapa 13 episode kayaknya di situ ya, sama dengan jumlah beasiswa yang saya apply kayak gitu. Next. Nah, kemudian beberapa manfaat studi di luar negeri, teman-teman harus manfaatkan itu ya. Jadi alhamdulillah dulu saya beberapa kali ikut lomba, dan ini beberapa di antaranya ya. Yang atas itu lomba di tingkat kota saja. Waktu itu Innovation Challenge, kita dibentuk kelompok baru gitu kan ya. Ini teman-teman saya juga baru kenalan ya, orang Belanda sama orang Swedia ini. Dan seru banget pokoknya ya di situ itu kita berlatih untuk memecahkan problem solving. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya juga, ini sama teman-teman saya orang Indonesia semua, kita waktu itu ikut lomba tingkat internasional, dan kita akhirnya mendapat grant gratis ke USA, ke Amerika gitu kan ya. Jadi alhamdulillah pada waktu itu, dan hasilnya alhamdulillah kita waktu itu juara 1 ya.
kita waktu itu lomba kompetisi inovasi pangan tingkat dunia dan alhamdulillah kita bisa meraih juara 1 ya. Jadi pesan saya teman-teman di luar negeri nanti ya, silakan coba keluar dari zona nyaman ya. Jangan cuma ya kuliah pulang aja, itu menurutku rugi ya. Teman-teman harus bersosialisasi dengan yang lain. Teman-teman kalau ada peluang kompetisi lomba itu ikuti, itu kan ya, kan lumayan kan ya, duitnya bisa dipakai yang lain seperti itu. Kalau misalnya menang. Next. Mas, 3 menit lagi ya, Mas. Oke ya, tinggal 3. Dan ini juga yang salah satu menjadi motivasi saya dulu kenapa studi di luar negeri, karena alhamdulillah saya bisa berangkat naik haji dari Swedia yang tentu saja tanpa antrian ya. Di Indonesia kita antri sampai berapa? 20 mungkin 25 tahun ya kalau provinsi saya di Jawa Timur. Tapi kalau di Swedia alhamdulillah daftar H-2 bulan asal lunas sudah bisa langsung berangkat seperti itu ya. Jadi ini juga saya harapkan teman-teman menjadikan motivasi ya, karena kapan lagi ya, memang sih lebih mahal ya waktu itu biayanya. Mungkin pertanyaan pertama adalah emang biayanya berapa Mas gitu ya. Biayanya bisa dibilang 2 kali lipat harga haji reguler di Indonesia ya, sekitar 70 juta. Tapi 70 juta itu tanpa tunggu gitu loh teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung kan ya sebenarnya kita masih untung gitu kan ya. Kita nggak perlu menunggu lama gitu kan ya. Haji plus di Indonesia pun yang 200-300 juta itu masih nunggu sekitar 5-10 tahun lah, 5 tahun ya kalau yang pernah saya dapat infonya itu gitu loh. Jadi ini juga jadikan motivasi gitu kan ya, insya Allah adalah rezeki lah. Ini pun saya juga nabung dari uang beasiswa gitu kan ya, sampai saya ya kebiasaan masak tiap hari gitu kan ya. Bahkan dulu itu saya ketika kuliah itu punya katalog semua supermarket di kota saya di Lund gitu kan ya. Jadi menu saya minggu itu adalah menu yang lagi diskon ya. Misalnya ayam lagi diskon gitu. Wah, ayam lagi diskon berarti minggu ini masaknya ayam gitu kan ya. Sampai segitu ya teman-teman ya, buat ngirit duit itu biar bisa buat haji seperti itu. Jadi itu akan menjadi cerita menarik sendiri buat teman-teman dan saya benar-benar men-encourage ini ya. Semoga ya segala pandemi ini segera berakhir dan gerbang untuk haji itu bisa dibuka lagi. Next. Oke. Nah, ini terakhir dari saya. Ini nggak ada hubungannya, tapi alhamdulillah saya juga ini juga ada hubungannya juga terkait beasiswa. Jadi tahun terakhir di tengah tesis kemarin saya alhamdulillah salah satu buku saya bisa diterbitkan di Gramedia. Teman-teman bisa dicek gitu kan ya. Dan ini saya nulisnya kolaborasi sih. Saya teman saya, kebetulan teman saya yang satu ini dia juga award di LPDP dan dia sekarang posisinya sedang di Perancis menyelesaikan studi S2-nya. Ya, jadi di sini mungkin kita berbagi tips terkait bagaimana untuk menjaga motivasi kita ya supaya tetap semangat untuk menuntut ilmu dan semangat yang lainnya ya. Silakan teman-teman bisa cek di Gramedia. Insya Allah di Gramedia udah ada, atau di toko online shop Bukalapak, Tokopedia, Gramedia online itu insya Allah sudah ada. Next. Dan ini terakhir ya pesan saya, bukan pesan saya, afwan ya, maaf. Ini saya hanya mengutip saja dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubul waton minal iman ya. Sejauh apapun nanti teman-teman kita pergi ke luar negeri, sejauh apapun negara yang teman-teman akan lewati, tetap ingat bahwasanya teman-teman di sini membawa nama Indonesia, dan jika ada kesempatan kembali ke negara Indonesia maka pulanglah dan mari kita bangun negara kita ini bersama-sama ya, karena mencintai negara, mencintai Indonesia adalah sebagian dari iman, seperti yang selalu digaungkan dahulu oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian dari saya, terima kasih Mas Mumu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Musnifun Faiz, luar biasa sekali penyampaiannya. Tetap semangat untuk teman-teman sekarang yang sedang berjuang mencari beasiswa. Mas Musoni pun juga ternyata bukan hanya sekali mencoba beasiswa itu, berkali-kali sampai 12 kali ya. Dan jangan menyerah ya, tugas kita hanya bertebaran di muka bumi ya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kita dan tidak terduga gitu ya, insya Allah. Selanjutnya kita akan langsung hijrah ke Mas Kusnadi. Ya, insya Allah Mas Kusnadi sudah ready. Mas Kusnadi bisa dibuka mikrofonnya panitia, punten. Mas Kusnadi ini S1, S2, S3-nya di Maroko dan sekarang sedang menjalani studi PhD program di Universitas Hasan II Casablanca, dan beliau sangat aktif di PCNU Maroko. Dan tanpa kita tunggu-tunggu, kami persilahkan kepada Mas Kusnadi. Silakan Mas. Tes. Baik Mas, terima kasih. Sebelumnya suaranya sudah jelas? Ya, sudah jelas Mas. Oke.
Baik, terima kasih Mas Mumu waktunya. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdha. Baik, karena waktu yang diberikan cukup singkat ya 15 menit. Dan sebelumnya saya minta maaf Mas Mumu karena PPT yang saya kirim mungkin nggak sebagus yang dikirim oleh teman-teman pemateri sebelumnya. Ini Ya, sangat tidak masalah. sederhana sekali. Karena Tidak masalah. sebetulnya untuk proses apa ya namanya prosedur seleksi beasiswa ke Maroko ini cukup rumit. Jadi saya coba buat sesimpel mungkin biar teman-teman mudah untuk memahami. Sebelum saya mulai, mungkin tadi sudah diperkenalkan untuk S1 saya di sini, S2 juga, dan sampai sekarang S3 juga di sini. Kebetulan saya dulu merupakan salah satu kader PBNU pertama yang dikirim ke Maroko ya tahun 2010. Jadi alhamdulillah dapat beasiswa ke Maroko tahun 2010 dan sampai sekarang masih bertahan. Kenapa saya sebut dari PBNU? Jadi bisa digeser Mas. Buat teman-teman yang pengen kuliah di Maroko ya, di sini ada dua jalur ya, ada dua jalur yang bisa dilewati. Pertama melalui jalur Diktis atau Kemenag, kemudian jalur PBNU. Ini baik S1, S2 maupun S3 juga bisa. Kemudian di bawah di situ juga ada untuk S2 dan S3 untuk program yang mengikuti beasiswa program LPDP sama 5.000 dokter. Cuman mungkin saya akan lebih fokus ke beasiswa yang berkaitan dengan pemerintah ya, karena ini yang biasa berkelanjutan setiap tahun di Maroko antara PBNU dan Kemenag. Jadi ada dua jalur yang teman-teman bisa ikuti. Yang pertama yaitu Kemenag, kemudian yang kedua PBNU. Dan kebetulan saya dulu dari PBNU. Next ya. Kemudian waktu pendaftaran, biasanya teman-teman juga pada nanya kapan waktu pendaftarannya. Umumnya ini dimulai dari bulan Mei ya. Kemudian untuk yang program LPDP sama 5.000 dokter itu, untuk S2-nya dimulai dari bulan September sampai Oktober. Kemudian untuk S1-nya, itu bukan S1 ya, S3. Keliru. Itu November sampai Desember. Jadi waktunya berbeda ya. Kecuali kalau mereka daftarnya ikut jalur PBNU atau Kemenag, itu harus persiapannya lebih awal karena bulan Mei mereka harus sudah selesai mengikuti tes dan berkasnya semuanya sudah diserahkan. Oke, next. Kemudian persyaratan mengikuti seleksi. Ini saya bicara untuk program S1 ya, untuk program S1 dan S2 ya, baik Kemenag maupun PBNU. Untuk pendaftarannya mereka bisa menyerahkan berkasnya itu lewat online. Jadi nanti teman-teman bisa dibuka langsung websitenya di Diktis ya. Di atas tadi ada alamat websitenya, mungkin nanti juga bisa di-share. Kemudian yang perlu diketahui juga untuk usia ijazah itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Ini yang biasanya teman-teman banyak yang nanya, karena banyak juga teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri ternyata ijazahnya itu sudah lebih dari 2 tahun. Nah, ini tidak boleh. Dan ijazah yang digunakan juga boleh juga ijazah pondok untuk yang baru selesai tingkat aliyah. Kemudian mengikuti seleksi sesuai dengan lokasi pilihan pendaftar ya. Nanti ada keterangannya, nanti semuanya ada ya secara detail, akan disampaikan melalui online dari Kemenag, situsnya Diktis. Di situ ada tempat-tempat yang dipilih untuk proses untuk melakukan seleksi beasiswa. Di situ ada semuanya di sana. Jadi tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Ini saya hanya poin-poin besarnya saja. Jadi bisa dilakukan dengan online sekarang, lebih enak. Oke, next. Ya, materi ujian. Ini materi ujian menarik karena setiap tahun tim penyeleksi beasiswa di Kemenag atau di PBNU itu beberapa kali sering melakukan perubahan materi yang disampaikan ya. Dan ternyata pengalaman saya dulu itu juga sudah berbeda dengan yang sekarang. Tapi setelah saya tanya-tanya dengan teman-teman yang baru berangkat ke sini, secara umum tes yang diujikan ya untuk beasiswa ke Maroko itu ada 2, ada ujian takhriri atau ujian tulis, itu menggunakan bahasa Arab semuanya.
Ada meliputi bahasa, kemudian memahami teks, tata bahasa, insya, dan pengetahuan agama Islam. Ini untuk ujian tulisnya. Kemudian ada juga ujian syafawi atau ujian lisan, sama menggunakan bahasa Arab, ya, meliputi muhadasah atau percakapan, terjemah, pemahaman teks, hafalan bacaan Al-Quran minimal 3 juz. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Maroko, untuk hafalan Al-Quran, biasanya yang diujikan itu antara juz 1, 2, dan juz 30. Jadi 3 juz ini baiknya antara juz 1, 2, 3 itu dimaksimalkan. Oke, next. Oke, hasil seleksi. Ketika teman-teman sudah mengikuti prosedur yang diberikan oleh Kemenag, kemudian sudah mengikuti, sudah mengikuti semuanya, dan hasil seleksinya itu nanti bisa dicek di situsnya Kemenag. Ya. Jadi nanti akan diumumkan oleh Kementerian Agama melalui website resminya. Jadi sangat simpel sekali. Oke, fasilitas beasiswa. Karena ada 2 jalur dan ternyata memiliki kerjasama yang berbeda. Jadi Kemenag dari Indonesia, Kemenag ini bekerja sama dengan Wizarat Ta'limul Ali atau Kementerian Pendidikan Tinggi di Maroko, dan secara umum kampus-kampus yang dituju oleh teman-teman yang berangkat dari Kemenag juga berada di kampus yang lebih modern, ya, secara modern dari segi kuantitasnya, ya. Kemudian dari segi mata kuliahnya juga berbeda. Kalau yang berangkat dari Kemenag ini lebih sedikit, ya, ada sekitar 8 per semesternya. Sementara yang dari PBNU ini dimasukkannya ke mahad, atau kalau di Indonesia kayak di pesantren gitu, ya. Jadi metode pembelajarannya itu sama seperti di pesantren, sama persis. Kitabnya juga muqarrarnya, pelajarannya juga menggunakan kitab, 1 kitab, jadi diselesaikan dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang jelas buat teman-teman yang pengen benar-benar belajar mempelajari kitab-kitab Turaj itu bisa melalui jalur PBNU, karena di situ kitab-kitabnya yang dipelajari lebih banyak. Sementara yang lewat jalur Kemenag itu ya lebih sedikit dan banyak waktu kosongnya juga. Jadi terserah, kalau mau nyari yang lebih sedikit bisa lewat Kemenag, kalau yang pengen nyari pelajaran yang lebih banyak ilmunya itu bisa lewat jalur PBNU karena masuknya ke pesantren. Dan beasiswa yang dapatkan juga berbeda. Yang dari Kemenag ini meliputi biaya kuliah, juga uang saku sekitar 1.500 dirham per 2 bulan. 1 dirham Maroko itu sekitar 1.500, ya. Jadi mungkin berapa, ya? Sekitar 2,5 jutaan lah, 2 bulan diambil sekali. Sementara mereka tidak mendapatkan asrama, berbeda dengan beasiswa yang dapat dari jalur PBNU. Di samping mereka bebas kuliah, juga mendapatkan asrama dan makan. Cuman uang sakunya lebih sedikit, yaitu per bulan 400. Ya. Nah, kecuali bagi teman-teman yang melalui jalur PBNU, kemudian mereka masuk ke Universitas Qurobiyeh atau Darul Hadis dan Madrasah Qur'aniyah, mereka mendapatkan uang saku lebih banyak, yaitu 2.000 dirham per bulan atau sekitar 3 juta per bulan. Di samping mendapatkan asrama, kemudian bebas kuliah, beasiswanya ini paling banyak. Mungkin teman-teman sudah kenal semua, ya, dengan Ustadz Abdul Somad. Beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas Darul Hadis. Oke, next. Tips dan triks. Ini satu, menguasai bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Ya. Sekilas sepertinya sangat berat banget, ya. Kita kan datang untuk belajar. Kenapa sebelum belajar kok harus sudah menguasai bahasa dulu? Enggak, ini sebetulnya saya prioritaskan pertama untuk S2. Karena untuk S2 yang mau berangkat ke sini, ya, di sini kan bahasa resminya, kemudian bahasa yang digunakan di kampus juga menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka harus minimal bisa menguasai bahasa Arab. Kemudian karena Maroko ini adalah bekas jajahan Perancis, ya. Jadi bahasa keduanya adalah bahasa Perancis, dan baru akhir-akhir ini Maroko mulai tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar ke Maroko, maksudnya alangkah baiknya sebelum berangkat ke sini lebih baik
dalami dulu bahasa Arabnya, kemudian kalau bisa seenggaknya pernah nyicipin kursus bahasa Perancis di Indonesia. Jadi ketika di sini lebih cepat, lebih mudah untuk mengikuti bahasa Arab atau bahasa Perancis yang ada di Maroko. Kemudian hafalan Quran. Kalau teman-teman pengen kuliah berangkat lewat jalur Kemenag, hafalan Qurannya cukup 3 juz. Tapi buat teman-teman yang lewat PBNU, semakin banyak hafalannya, katakan hafal 30 juz, itu bisa masuk ke Universitas Purwin. Ini adalah salah satu universitas kebanggaan atau terpopuler di Maroko ya, memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus ya, sangat diakui, termasuk dosen-dosennya juga. Ya, salah satu alumninya ya, UAS yang kelihatan di Indonesia. Jadi ini menjadi nilai plus. Ya. Jadi dari segi bahasa, hafalan ini menjadi nilai plus. Kemudian yang terakhir, siapa cepat dia dapat. Jadi beasiswa setiap tahun yang dikirimkan dari Indonesia ke Maroko, baik jalur PBNU maupun Kemenag, itu kuotanya dibatasin maksimal 15. Jadi ya sangat terbatas sekali ya. Begitu banyaknya teman-teman atau peserta yang ingin belajar ke Maroko, ternyata tiap tahun dibatasi cuma total 30. Jadi teman-teman yang pengen kuliah ke Maroko, usahakan selalu update untuk mengecek link Diktis atau milik Kemenag. Karena di situ bakal diupdate terutama di bulan Mei. Jadi begitu keluar pengumuman seleksi beasiswa ke Maroko ataupun ke Mesir dan ke Sudan dan lain sebagainya, segera untuk mendaftarkan diri. Kemudian next ya, pilihan kampus. Ini yang jalur Kemenag yang pertama. Ini ada Universitas Hasan II Casablanca, Universitas Muhammad V Rabat, Universitas Ibnu Tufel, Sidi Mohammed Abdullah Fez, kemudian Universitas Qadi Ayad. Ini adalah di antara beberapa kampus yang terdapat mahasiswa Indonesianya. Sebetulnya teman-teman juga bisa milih kampus yang lainnya, cuman karena kendala jauh dari ibu kota, jauh dari teman-temannya, jadi kebanyakan teman-teman yang baru datang, mereka memilih di antara 5 kampus tersebut. Dan saya kebetulan berada di Universitas Hasan II Casablanca. Kemudian jalur PBNU, ini universitasnya ada di Kurowiyin, ini yang paling terkenal. Jadi di atas tadi ada di slide pertama saya tadi ada salah satu sudut ya, gambar Masjid Kurowiyin, salah satu masjid tertua di Maroko yang menjelma menjadi universitas tertua di dunia, karena bangunan tersebut sudah ada sejak tahun 859 atau pertengahan abad ke-9 dan sampai sekarang masih beroperasi. Itu merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang ada di kota Fez, dan itu adalah salah satu yang menjadi alasan kenapa teman-teman memilih kuliah ke Maroko. Kemudian ada juga Ma'had Imam Nafeh di Tanger. Ini adalah salah satu pesantren yang banyak mahasiswanya dari Indonesia yang berada di ujung utara Maroko. Ini berdekatan dengan Selat Gibraltar atau Andalusia, Spanyol. Kemudian ada Madrasah Qur'aniyah di kota Casablanca. Ini adalah beberapa kampus yang terdapat mahasiswa Indonesianya. Sebetulnya selain itu ada yang lain, tapi ini bisa menjadi acuan buat teman-teman, karena nanti ketika dinyatakan lulus, teman-teman diminta untuk mengisi di mana kampus yang akan dituju. Nah, biasanya seperti itu. Tapi meskipun demikian, kadang pihak administrasi di Maroko itu tidak menyetujui apa yang sudah ditulis. Sumpama teman-teman menulis Universitas Hasan II, ternyata bisa jadi di sini itu dipindahkan ke Universitas Muhammad V. Ya seperti itu administrasi yang berjalan di sini. Jadi ya kadang tanda kutip terkesan suka-suka mereka gitu ya. Tradisinya gitu. Dan sebetulnya untuk mekanisme teknis dan lain sebagainya di sini tuh sangat cukup ribet sih ya. Apalagi buat teman-teman yang pengen kuliah ke sini melalui jalur LPDP atau program 5.000 doktor, ini sangat susah sekali karena ada salah satu syarat yang harus didapatkan juga, diantaranya harus mendapatkan LOE atau muwafaqah mabdaiyah yang surat yang menyatakan dari pihak kampus bahwa seorang tersebut dinyatakan sudah diterima di kampus tersebut. Ini juga agak sulit, tapi beruntungnya sekarang
ada apa namanya panitia khusus ya. Ada tim khusus yang dibuat oleh PPI Maroko atau Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Maroko. Jadi teman-teman nanti bisa menghubungi Instagramnya atau websitenya, namanya PPI Maroko. Barangkali pengen membutuhkan bantuan ya, ingin membutuhkan bantuan untuk mendapatkan LOE, itu bisa langsung kontak PPI Maroko. Begitu juga dengan informasi lebih detailnya, saya juga sebagian sudah ditulis di website PPI Maroko. Di sana semuanya sudah komplit mengenai kehidupan sehari-hari, kemudian apa namanya bagaimana kehidupan orang Maroko dan lain sebagainya juga ada di sana. Namun masih berapa menit lagi, Mas? 2 menit lagi, Mas. Aduh. Ya, 2 menit lagi. Ya, nanti bisa dilanjut. Mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa kok saya sampai sekarang masih betah di Maroko ya. Karena kebetulan saya lihat ada audiens yang ikut juga dari Tambak Beras Jombang, karena kebetulan saya dulu alumni Tambak Beras Jombang tahun 2008. Jujur saja sebetulnya saya pertama nggak kepikiran bakal kuliah di sini karena dulu saya cita-citanya kuliah ke Mesir, dan ternyata yang ke Maroko ini dulunya iseng justru keterima. Jadi saya masuklah ke Maroko, dan waktu itu saya jujur belum kebayang sama sekali Maroko itu negara yang berada di benua mana, dan ternyata ketika sampai di sini ya alhamdulillah meskipun saya merasa terdampar ya saat itu, tapi saya merasa terdampar di jalan yang benar. Karena ternyata Maroko ini adalah negara yang sangat eksotis, memiliki hubungan yang sangat akrab erat dengan Indonesia. Jauh sebelum datangan teman-teman mahasiswa ke sini, presiden kita Soekarno ternyata dulu sudah pernah ke sini tahun 1960. Bahkan nama beliau sudah diabadikan di ibu kota Rabat. Jadi kalau di Jakarta ada Jalan Kasablanka, di sini ada Jalan Soekarno. Artinya hubungan antara Indonesia dan Maroko sudah terjalin sejak lama. Begitu juga dari segi keilmuan ya. Mungkin di kalangan pesantren kita sudah terbiasa mendengar kitab Dalailul Khairat yang biasa dibacakan di pesantren ya, yang biasa diwiridkan. Ternyata pengarangnya beliau merupakan asli penduduk Marrakesh dari Maroko, Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Jadi ada banyak kejutan yang saya dapatkan di sini. Selain itu juga ada pengarang kitab Jurmiyah, Syekh Hasan Haji. Ternyata beliau juga adalah asli dari Maroko, tepatnya dari kota Fes. Kota Fes adalah salah satu kota tertua di Maroko yang menjadi pusat peradaban dan keilmuan, termasuk universitasnya yang tertua di dunia. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi teman-teman di belahan dunia manapun yang pengen belajar ke Maroko. Itu salah satu tujuannya adalah ke Fes atau ke Korowiyen. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga ada beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Karena untuk masuk di sini sangat ketat sekali ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Korowiyen, di samping sudah dinyatakan lulus seleksi dari Indonesia, nyampe di sini itu nanti akan dites lagi. Itu tantangannya ketika ingin masuk ke Korowiyen atau ke Darul Hadis. Jadi ada makanya kenapa saya di dalam tips tadi saya tuliskan minimal menguasai bahasa Arab, Prancis, dan Inggris, karena itu yang akan dites nanti ketika sampai di Maroko. Kemudian ya ini ya kemudian nilai plusnya lagi di sini ternyata Maroko juga sebetulnya seperti di Eropa yang memiliki 4 musim. Dan ketika musim dingin ada salju juga. Jadi kita kalau pengen lihat salju nggak harus ke Eropa ya, bisa main di sini. Dan menariknya juga masyarakat di sini sangat welcome sekali, sambutannya sangat hangat, terutama dengan mahasiswa Indonesia. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa Indonesia bertemu dengan orang Maroko di sini, mereka akan menyambut dengan luar biasa. Ketika ditanya dari mana, dari Indonesia, Masya Allah. Ya karena Indonesia dan Maroko sudah memiliki hubungan yang cukup lama ya, sejak zamannya Soekarno, dan sampai sekarang terus terjalin dengan baik. Dan Maroko juga ini ternyata berdekatan dengan Andalusia ya, seperti yang kita ketahui bahwa Andalusia ini dijadikan sebagai pusat peradaban keilmuan di Eropa. Jadi Eropa berkembang karena dulunya pusatnya ada di Andalusia, yaitu di Spanyol, dan yang menjadi pijakan utamanya adalah kota Tangier yang berada di Maroko. Jadi dilihat dari sejarahnya, kemudian keislaman di sini juga itu juga tidak jauh beda dengan di Maroko. Bedanya kalau di sini madhab fikihnya kebanyakan mengikuti
Maliki, sementara di Indonesia Syafi'i. Jadi secara umum memang kitab-kitab yang kita pelajari di sini adalah kitab-kitab Maliki ya. Tapi banyak juga kitab-kitab tersebut yang kemudian diajarkan juga di Indonesia. Secara tradisi keislaman juga hampir sama. Kalau di Indonesia kita mengenal ziarah kubur, tahlilan, wirid dan dzikir dan sebagainya, di sini juga sama. Bahkan di sini Maroko juga dikenal dengan negara sufi karena di sini banyak sekali zawiyah-zawiyah yang sampai sekarang masih berkembang ya. Mungkin kita mengenal ada Syekh Tijani, beliau adalah pendiri Thariqah Tijaniyah yang mana pengikutnya juga sangat banyak sekali di Indonesia, itu merupakan asli dari Maroko. Begitu juga ada Syekh Abdul Salam bin Masis, beliau juga adalah guru dari Syekh Syadili ya, dari Thariqah Syadiliyah juga ada di sini. Artinya ulama-ulamanya dari dulu ya sampai sekarang itu diakui ya. Artinya kita bisa beristifadah dengan mereka ya, termasuk dengan ulama-ulama kontemporer sekarang. Mungkin kita mengenal ada Syekh Resuni, beliau adalah pakar maqasid syariah ya, yang sekarang menjadi ketua ulama dunia. Beliau asli dari Maroko, yang kadang fatwanya juga diminta oleh negara lain. Mungkin sudah habis, Mas? Banget ya. Ya. Baik teman-teman, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya sebelumnya buat Mbak Safina, salam buat Mas Shoki, beliau juga alumni dari Maroko kalau nggak salah. Sekarang belajar di Rusia. Buat teman-teman selamat berjuang, semoga sukses. Ilalu fil maghrib ya, sampai jumpa di Maroko. Terima kasih. Insyaallah menjada wajada ya. Kuncinya barang siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah pasti akan mendapatkan apa yang ingin dicapai. Terima kasih Mas Umuh, mohon maaf. Iya, terima kasih ya. Jazakumullah. Ya, terima kasih kepada Pak Gus Nadi yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa sekali. Dan tibalah kita sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin untuk yang pertama mungkin ada yang ingin bertanya untuk semua narasumber mungkin katanya untuk melamar untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu kan salah satunya adalah persyaratan bahasa. Nah, bagaimana dari narasumber itu sendiri versi masing-masing mungkin ya, cara mempersiapkan bahasa yang terbaik itu gimana? Apakah mungkin harus ikut kursus kah atau mandiri kah atau seperti apa? Karena ya mungkin kondisi orang berbeda-beda dan juga mungkin kemampuan orang berbeda-beda itu, karena banyak sekali teman-teman yang punya pemikiran yang luar biasa tapi terkendala dari segi bahasa. Seperti yang tadi yang ada di Maroko yang Mas Gus Nandi paparkan bahwa harus menguasai 3 bahasa gitu kan. Nah, apakah memang itu wajib atau salah satu udah cukup gitu kan? Ini mungkin yang jadi pertanyaan. Mungkin dari versi masing-masing seperti apa cara menyelesaikan obstacle itu. Terima kasih. Untuk pertama mungkin ke Mas Musonifun dulu. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Mumuh ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih, gimana cara menyiapkan bahasa ya. Karena memang bisa kita bilang ini bahasa ini adalah kunci ya. Kalau teman-teman nggak punya kuncinya ya nggak bisa masuk buat apply beasiswa itu sendiri. Jadi yang kalau untuk bahasa ini memang kalau bahasa Inggris sendiri ya, kalau saya kan mungkin bahasa Inggris ya, mungkin nanti cerita dengan bahasa Afina sama Mas Kusnadia yang punya bahasa-bahasa lain yang berbeda gitu ya. Kalau bahasa Inggris sendiri memang saya pribadi, saya termasuk orang yang sulit ya kalau misalnya belajar sendiri. Jadi memang saya dulu ambil bahasa itu di kampung Inggris, di Pare, gitu kan ya. Saya ambil kursus hampir setengah tahun pada waktu itu ya, karena memang bisa dibilang bahasa Inggris saya masih belepotan ya. Jadi ini ya juga pesan juga kalau misalnya teman-teman di sini ada yang masih kuliah, boleh misalnya bisa nanti sejak kuliah misalnya ya berlatih gitu kan ya bahasa Inggris ya. Mau nonton, ada teman saya punya kebiasaan nonton film bahasa Inggris tidak pakai subtitle gitu kan ya. Jadi dia latihan dari situ. Akhirnya dia listening sama readingnya dia bagus banget ya. Bahkan speakingnya dia juga pronounce-nya udah bisa kayak native banget gitulah. Kayak gitu ya. Terus kalau yang kedua bisa juga autodidact. Sebenarnya kalau IELTS itu kesusahannya IELTS itu kan beda ya sama TOEFL ya. IELTS itu jauh lebih susah, tesnya juga lebih mahal gitu kan ya. Jadi make sure pastikan teman-teman ketika mengambil tes IELTS itu sudah benar-benar siap ya, karena biaya satu kali tesnya itu 2,8 2,9 juta ya. Seperti itulah. Ya naik turun lah biaya, tapi
ya anggap saja 3 juta lah atau 200 USD apa sekitar 100 berapa USD gitu saya lupa ya. Pokok intinya sekitar segitu. Jadi persiapkan memang aspek finansial itu perlu dipersiapkan juga untuk IELTS itu sendiri dan usahakan ya itu tadi jangan ambil kalau belum yakin gitu ya. Jangan sampai misalnya deadline beasiswa udah dekat, waduh yang penting aku ambil IELTS dulu lah ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya nggak lulus ya. Kecuali kalau teman-teman anak sultan. Jadi uangnya banyak gitu ya, boleh ngambil tes berkali-kali itu ya. Itu aja. Terus kalau tipsnya, karena IELTS itu kan ada listening, reading, speaking, sama writing ya. Listening, reading, teman-teman bisa biasakan itu ya dari sekarang, dengerin film nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai subtitle gitu kan ya, dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu kan ya. Atau misalnya kalau oke lah, misalnya sambil ngaji juga dengerin ceramah-ceramahnya, carilah misalnya ustadz-ustadz yang mungkin berbahasa Inggris gitu kan juga banyak ya di di YouTube ya, seperti itu juga bisa sambil latihan juga kayak dia. Nah kalau speaking sama writing memang kita harus butuh partner ya atau butuh guru, butuh mentor gitu kan ya. Jadi speaking gitu kan ya kita butuh orang yang bisa menilai speaking kita, writing juga butuh orang yang bisa menilai tulisan kita kayak gitu ya. Dan menurut saya sih kenapa saya tetap dulu pilih ambil belajar di Pare ya balik lagi ya kalau kita ingat di kitab Ta'limul Muta'allim kan salah satu syarat menuntut ilmu adalah mursyid ya ada gurunya gitu kan ya. Jadi dari situlah mungkin ya kita cari berkahnya juga lah dari dari para guru-guru kita gitu kan ya. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang belajar otodidak ya, tapi itu juga prinsip saya gitu kan ya. Saya pun juga prefer kalau belajar sesuatu ya sebaiknya memang ada gurunya kayak gitu Mas. Nah tips yang lain sudah saya ada di materi saya, bisa diakses di blog saya. Di situ sebenarnya tips kalau mau self study, mau belajar sendiri itu juga bisa di situ ya sudah saya tuliskan kayak gitu. Ya seperti itu Mas, maaf kalau kepanjangan sedikit. Iya, terima kasih Mas Musonifun. Selanjutnya kepada Mas Kusnandi, silakan Mas, bagaimana pengalaman Masnya terkait dengan persiapan bahasa itu sendiri? Iya, jujur saja kalau pengalaman saya secara pribadi Mas, dulu karena saya kan background-nya ini kan salaf di pesantren ya dari tambang beras. Biasanya yang dari salaf-salaf ini kelemahan mereka itu di conversation ya ketika mengucapkan speaking itu susah. Tapi ketika untuk mengerjakan ujian itu mereka ya oke lah lebih jago dibandingkan dari pondok-pondok modern yang lainnya. Ya. Dan ketika prakteknya saya melihat teman-teman yang memiliki basic yang sudah pernah kursus atau dari background pesantren yang memang di sana belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab, mereka tuh lebih cepat meskipun dari segi gramatikal bahasa Arabnya itu banyak salahnya gitu. Tapi yang penting adalah kemauan untuk bicaranya itu yang menarik sehingga kekurangan-kurangannya itu mudah untuk ditutupi ya sambil jalan. Sementara yang dari salaf ini kalau memang benar-benar nggak ada basic belajar sebelumnya ya, belajar bahasa baik otodidak atau melalui kursus itu agak cukup lama. Ya, alhamdulillah meskipun kenyataannya saya akhirnya bisa ya mengikuti bahasanya orang sini, tapi itu butuh proses yang cukup lama. Sementara teman-teman yang pernah kursus itu lebih cepat. Jadi meskipun saya merasa sebetulnya nggak terlalu penting banget, dibutuhkan, tetap dibutuhkan. Kalau bisa memang kursus dulu ya. Kalau teknisnya tadi sudah dijelaskan sama Mas Musonifun. Kalau memang keadaan nggak memungkinkan, bolehlah otodidak. Yang penting ada pengalaman karena sepandai-pandainya kita bisa belajar bahasa Arab maupun bahasa Prancis maupun bahasa Inggris. Saya yakin ketika ditempatkan di negaranya yang punya bahasa itu, mereka butuh waktu juga untuk memahami lahjah mereka. Kita sering mendengarkan anta, anti, antuma, oke lah di sana. Di sini kadang penyebutan itu bisa berbeda lahjahnya. Misal anta menjadi enti, ya kita bingung apa itu maksudnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang jelas, yang penting ada ada hal lebih ya, baik dari mufradatnya dibanyakin. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Kusnandi. Silakan untuk Mbak Safinah, bagaimana pengalamannya? Bisa di-sharingkan. Baik, terima kasih. Untuk pengalaman aku secara pribadi, kebetulan untuk melanjutkan kuliah di Rusia sendiri ini, itu tidak terencana dari awal. Jadi dari awal emang aku pengennya ya S1 di Indonesia terlebih dahulu. Namun di penghujung kelas 12 tiba-tiba kepikiran aku harus punya plan gitu kan. Nah, ini plan B aku apa ya enaknya gitu. Akhirnya aku mencoba, pokoknya aku harus scholarship kayak gitu kan. Kemudian cari-cari juga
sempat pernah mau mendaftar di UK dan takdirnya berada di Rusia. Nah, jadi dari awal emang sama sekali saya tidak ada persiapan untuk mengenai bahasa. Dan sebenarnya di PKR sendiri itu sendiri juga telah menyediakan kursus bahasa selama bulan, juga bisa lebih tergantung teman-teman mengambil yang berapa bulannya. Namun mengetahui posisinya ada di Jakarta dan saya sekolahnya ada di Pare, kebetulan saat itu masih harus diurusi terkait ijazah, SKHU dan sebagainya. Jadi aku belajarnya otodidak. Ya, tentu beda dengan teman-teman yang ikut belajar, maksudnya yang belajar di PKR beda. Namun tapi ketika sampai di sini kan kita juga ada bahasa ya. Jadi kan itu sama ada nih bisa. Begitu. Iya, terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa dicari di tulisan-tulisan yang misalnya yang sudah dibuat Mas Musoni pun, terus juga ada di bukletnya itu sendiri, misalnya kayak batasan umur, terus juga dan lain sebagainya. Kalau mau ke Jerman gimana? Kalau mau ke Jerman mungkin kita nanti event selanjutnya ya, mungkin kita akan undang mahasiswa dari PCNU juga ya mendapatkan beasiswa ke Jerman gitu kan. Ada yang tanya untuk ke Jerman. Mungkin karena waktunya juga sudah mulai menunjukkan waktu untuk penutupan. Izinkan saya untuk menyebutkan sedikit terkait dengan acara kita kali ini yang untuk mendapatkan beasiswa ini, teman-teman semua kuncinya adalah pantang menyerah gitu ya. Intinya terus berusaha, manjada wajada, terus mencoba, dan insya Allah nanti hasil manis akan kita dapatkan. Jangan pernah kecewa dengan kegagalan yang hanya satu kali. Dari narasumber kita juga ini mungkin khususnya Mas Musoni pun yang tadi udah sharing ada 12 kali gitu kan gagal keterima beasiswa itu. Terus belajar dari kegagalan itu mungkin kita bisa belajar memperbaiki hal-hal yang kurang gitu ya. Terus selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada para narasumber kata-kata penutupan atau motivasi untuk para peserta di sini, apa nih kira-kira kata-kata motivasi, atau ada amalan apa nih kira-kira nih yang harus diamalkan nih oleh seorang santri supaya bisa tembus nih doanya itu semua mustajab gitu ya. Semoga itu langsung masuk gitu ya. Silakan untuk Mas Musoni pun dulu deh. Silakan gimana? Oh, masih ditutup ya itunya. Speakernya ditutup. Bisa dibuka. Oke, ya. Terima kasih Mas Mumuh ya atas kesempatannya. Kayak apa aja ya kata-kata terakhir. Jadi pesan saya buat teman-teman ya, silakan jadikan ketika untuk teman-teman yang memperjuangkan beasiswa, jadikan kegagalan itu sebagai teman ya, gitu. Jadi jangan takut gagal ya, karena berdasarkan pengalaman saya adalah kita selalu banyak sekali kegagalan. Dan bagi saya adalah kegagalan itu adalah jawaban terbaik dari Allah atas doa-doa kita ya. Kalau kita berdoa kan selalu 3 ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, kebaikan. Bisa jadi kegagalan teman-teman itu adalah kebaikan gitu ya, bukan bukan sebuah keburukan gitu kan ya. Termasuk seperti saya, setelah saya renungkan gitu kan ya, saya gagal 13 kali itu, ternyata ketika saya coba bermuhasabah, oh ternyata dulu itu aku pernah gitu kan ya berdoa supaya nanti lulus kuliah itu dapat kesempatan kerja dulu ya, karena ilmu saya kan ilmu teknik ya, jadi saya harus tahu dunia kerja dulu gitu kan ya. Dan ternyata keinginan saya untuk S2 langsung itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya supaya bisa mendapatkan pengalaman kerja ya, walaupun jawabannya harus nyesek 12 kali gagal gitu kan ya. Tapi ya itu pesan saya buat teman-teman, yang pertama jadikan kegagalan itu sebagai teman gitu kan ya. Yang kedua, innama amalu binniat, luruskan niat gitu kan ya. Jangan, karena karena niat itu bagi saya yang bisa menjaga semangat teman-teman untuk
apply beasiswa dan lolos beasiswa itu menurut saya adalah masih apa ya, masih tahap awal gitu loh. Ketika nanti teman-teman kuliah di luar negeri itu adalah tantangan yang sesungguhnya. Benar tadi kata Mas Kusnadi ya, ketika apa namanya, soal aspek bahasa itu saya pun juga merasakan ya, mungkin di bahasa Arab juga ada aksen-aksen yang beda, saya pun di sana juga merasakan ya, ketemu teman-teman saya yang India, yang Itali, Spanyol, Cina itu Masya Allah aksennya itu bikin geleng-geleng, ini apa gitu kan, yang ngomong bisa dimengerti gitu kan ya, masih mending aksen saya yang masih aksen Jawa Medok itu masih bisa dimengerti gitu ya, tapi kalau udah ngomong sama mereka itu waduh, aksennya itu sudah nggak karuan gitu kan ya. Jadi ya dengan niat itulah yang teman-teman, niat yang teman-teman kalau memang lurus untuk menuntut ilmu, lurus untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah niat itu nanti akan mengantarkan teman-teman untuk mencapai kesuksesan seperti itu ya. Jadi so far itu pesan dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Musanifun. Selanjutnya kepada Mas Kusnadi, silakan Mas. Mohon untuk dibuka speaker. Oh ya, sorry. Masya Allah, tadi sangat inspiratif sekali dari Mas Musonifun ya. Ya kurang lebih sebetulnya sama sih ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi yang pertama adalah niat. Memang ini adalah yang menentukan segalanya. Sangat urgent sekali bagi para pelajar yang ingin menimba ilmu. Di samping itu mungkin teman-teman juga sudah hafal semuanya pesan yang ada di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim, bahwa salah satu di antara syarat untuk menuntut ilmu supaya sukses yaitu di samping dakaun wa khirsun, kemudian wastibarun wa bulghatun. Wa bulghatun ini adalah yang ingin saya garis bawahi, biaya ya, dibutuhkannya biaya. Biaya ini bukan hanya dari segi materi saja, artinya untuk meraih kesuksesan ada harga yang harus dibayar, yaitu baik pikiran, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita baru 1, 2 kali, 3 kali gagal kemudian nyerah, ya sudah, itu belum masuk kategori orang yang ingin sukses. Jadi kegagalan ya jadikan itu sebagai pijakan untuk meraih kesuksesan yang kita tuju. Dan ini pengalaman saya yang mungkin secara pribadi ya, yang mengantarkan saya bisa menginjakkan ke dunia lainnya. Ini sharing sih bukan pesan. Jadi alhamdulillah biwasilah khidmah di NU ya. Saya secara pribadi bisa mengenal teman-teman di negara lain termasuk Mas Mumu dan juga Mas Musonifun, ada Mbak Safinah ya. Ini kan biwasilah NU ya. Jadi buat teman-teman juga yang kebetulan satu background ya, dimanapun kita berada ya, jangan tinggalkan untuk terus berkhidmah di NU. Insya Allah itu bisa menjadi jalan keberkahan bagi kita untuk menemukan titik terang yang lebih bagus lagi. Saya kira itu Mas, terima kasih. Insya Allah, terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir kepada Mbak Safina. Silakan Mbak. Speakernya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada PCNU Turki yang telah mengundang saya untuk sharing kepada teman-teman sekalian yang ada di sini. Baik, mungkin ini saya akan mengutip kalimat ayat yang mana merupakan salah satu ayat motivasi aku, juga ayat favorit aku, yaitu dalam Quran Surah An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa mohon maaf wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan kepadanya balasan yang paling sempurna. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, yang pertama memang benar apa yang telah disampaikan dari Mas Faiz dan Bapak tadi, di dalam setiap apa yang kita impikan selalu libatkan Allah di dalamnya, karena itu nanti bagi saya akan jauh lebih mudah dalam kita menggapainya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara webinar kita sudah terlaksana dengan sangat baik. Saya pribadi dan juga PCI NU Turki mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk narasumber Mas Faiz, Mas Kusnadi, dan Mbak Safina, dan juga untuk semua partisipan yang telah hadir pada kesempatan ini.
ini yang sudah rela-rela mungkin menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dan jangan lupa untuk partisipan, kami informasikan untuk terus mengikuti webinar dan lomba-lomba yang PCNU selenggarakan. Insya Allah akan ada webinar-webinar yang menarik lainnya dan juga lomba-lomba yang insya Allah hadiahnya juga luar biasa dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk ikut lomba. Dan sekali lagi saya mengucapkan dan PCNU mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran narasumber dan teman-teman partisipan semua. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah dengan kebaikan dan insya Allah dengan silaturahim kita kali ini bisa menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, kita foto dulu mungkin ya, seperti yang sudah menjadi habit teman-teman yang webinar secara online. Di akhir kita akan foto terlebih dahulu untuk koleksi, untuk kenang-kenangan. Silakan untuk semua partisipan untuk dibuka kameranya mungkin. Kita foto dulu. Iya, silakan untuk dibuka. Kami mau informasikan kembali untuk dibuka videonya. Kita akan foto bersama. Iya. Sudah untuk panitia, silahkan bisa diambil fotonya. Iya. 1, 2. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Sampai berjumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Dan tetap terus semangat, mengejar mimpi dan jaga kesehatan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam kegiatan kami saat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.